Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu kita berdoa dulu. Semoga Allah memberkahi apa yang kita lakukan ini. Semoga ini menjadi jalan cinta kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Ala hadini aku linatin sholihah li ridha illa li syafaati Rasulullah sallallahu Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyati wa ali baiti ajma'in thumma ila jami'il malaikatil muqarrabin jami'il anbiya'i wal mursalin jami'i sahabati Rasulullah sallallahu jami'il awliya illa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirrahu Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirrahu wali walidina warhamhum kama rabbayana shighara masyayikhina lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bapak Ibu, kita sampai di ayat ke-97 surat At-Taubah. Anda bisa baca di jilid yang kedua, halaman 306. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-a'rabu asyaddu kufra wa nifaqa wa ajdaru alla ya'lamu hududa ma anzalallahu ala rasulih. Wallahu alimun hakim. Wa minal a'rabi man yattakhidhu ma yunfiqu maghraman wa yatarabbasu bikumud dawair. Alaihim dairatus saw' wallahu sami'un alim. Wa minal a'rabi man yu'minu billahi wal yawmil akhiri wa yattakhidhu ma yunfiqu qurbatin indallahi wa salawatir rasul. Ala innaha qurbatul lahum sayudkhiluhumullahu fi rahmatih innallaha ghafurur rahim. Was-sabiqunal awwaluna minal mujahidina wal ansari walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Dzalikal fawzul azim. Wa mimman haulakum minal a'rabi munafiquna wa min ahlil madinati maradu ala nifaq la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum sanu'adzibuhum marrataini thumma yuradduna ila adzabin 'adzim wa akharuna a'tarafu bidhunubihim khalatu amalan shalihan wa akhara sayyi'a asallahu ayyatuba 'alaihim innallaha ghafurur rahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Alam ya'lamu annallaha huwa yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'khudhu shadaqati wa annallaha huwat tawwabur rahim. Faqul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wa akharuna murjauna li amrillahi imma yu'adzibuhum wa imma yatubu 'alaihim wallahu 'alimun hakim. Walladzina ittakhadhu masjidan dirara wa tafriqan bainal mu'minina wa irsadan liman haraballaha wa rasulahu min qabl wa la yahlifunna in aradna illal husna wallahu yashhadu innahum lakadzibun. La taqum fihi abada la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi
fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi wa ridwanin khairun amman assasa bunyanahu ala syafa jurfin harin fanhara bihi fi nari jahannam wallahu la yahdil qaumadh dhalimin la yuzalu bunyanuhumul ladzi banau ribatin fi qulubihim illa an taqatta'a qulubuhum wallahu alimun hakim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa ana ala dzalika minasyahidin. Di ayat yang ke-97 Allah menegaskan lagi-lagi Allah menelanjangi ya kemunafikan orang-orang yang pura-pura beriman sama Rasulullah tapi sebenarnya dia masih kafir. Jadi ini surat At-Taubah ini memang diminta tobat orang-orang ini ya. Orang-orang yang pura-pura beriman padahal tidak. Atau orang-orang yang masih kafir, masih menentang Rasulullah diminta tobat sebelum datangnya adab. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-A'rabu, orang-orang Arab Badui itu, yakni kaum penggembala yang tinggal di perkampungan dan terjerumus dalam sikap melampaui batas, sesat, keras hati dan rusak, asyaddu kufra wa nifaqo, lebih keras dalam kekufuran dan kemunafikan daripada kaum perkotaan yang bersikap sopan kepada orang-orang berakal dan masih mengambil faedah dari mereka. Wa ajdaru, dan karena parahnya kebodohan orang-orang Badui itu dan tiadanya kemampuan mereka untuk menerima, mereka lebih wajar, yakni lebih pantas dan lebih patut alla ya'lamu hududa ma anzalallah, untuk tidak mengetahui hukum-hukum yang diturunkan Allah yang maha mengurusi dan maha memperbaiki ikhwal para hambanya ala rasuli, hukum-hukum yang Allah tetapkan kepada Rasulnya yang menjadi wakilnya dan diberi tugas untuk membimbing para hambanya dengan menegakkan hukum yang telah diturunkan baik berupa perintah maupun larangan untuk mendidik mereka tentang kehidupan dunia dan akhirat. Karena mereka amat jauh dari hidayah, kesolehan, dan kemampuan untuk menanggung taklif ilahi. Wallahu alimun hakim, dan Allah yang maha melihat rahasia hati para hambanya, dia maha mengetahui kesiapan yang tersembunyi dalam diri mereka, dan Allah lagi maha bijaksana dalam mewajibkan taklif pada mereka. Wa minal a'rabi mayyattakhidhu, di antara kaum munafik dari orang-orang Arab Badui itu ada orang yang memandang, yakni menganggap dan mengira ma yunfiqu maghraman, apa yang diinfakkannya atas perintah Allah di jalannya sebagai suatu kerugian karena ketiadaan iman kepada pahala yang mengikutinya. Ia berinfak hanya untuk riak dan menyembuhkan isi hati dan menyembunyikan isi hati. Wa yatarabbasu bikumud dawair, dan lantaran buruknya batin ia menanti-nanti dan mengharap mara bahaya, yakni kerikil-kerikil zaman yang mengitari kamu, menimpa kamu, agar keadaan berubah dan mereka bebas dari infak dan dengan sebab kemunafikan mereka. Akan tetapi alaihim dairatus sau, mereka lah yang akan ditimpa musibah secara berlawanan dengan harapan mereka serta selamanya. Wallahu sami'un alim, dan Allah yang maha mengawasi mereka, dia maha mendengar bisikan mereka, dan dia Allah maha mengetahui niat dan hajat mereka, serta akan menimpakan pada mereka musibah yang mereka harapkan menimpa kamu. Wa minal a'rabi may yu'minu billahi wal yawmil akhir, tapi tidak semua orang Badui seperti itu. Dan di antara orang-orang yang ikhlas dari kaum Arab Badui itu ada orang yang beriman pada Allah, yakni meyakini dan mengakui keesaannya serta meyakini adanya hari akhir, yakni membenarkan adanya hari akhir yang disediakan untuk pembalasan amal serta adanya pahala atas segala takorup dan sedekah mereka. Wa yattakhidhu ma yunfiqu qurbatin, dan memandang apa yang diinfakkannya di jalan Allah sebagai jalan pendekatan diri pada Allah.
untuk memperoleh pahala dan kenaikan derajat. Indallahi wa shalawatir rasul, mendekatkan diri pada Allah, dan sebagai jalan untuk memperoleh doa dari Rasul melalui istighfar dan doa Rasulullah SAW untuknya, untuk mereka. Ala innaha qurbatul lahum. Ketahuilah sesungguhnya infak yang disedekahkan kaum mukmin yang ikhlas dan berupaya mendekatkan diri pada Allah itu memang suatu jalan bagi mereka untuk mendekatkan diri pada Allah dan suatu sarana untuk sampainya mereka pada Allah. Sayudkhiluhumullahu fi rahmatih, kelak Allah yang akan memberi, Allah yang maha memberi taufik dan maha mengawasi mereka akan memasukkan mereka ke dalam rahmatnya yang luas dan karunia-Nya setelah berlalunya kehidupan dunia. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah yang maha memperbaiki keadaan para hambanya. Dia maha pengampun atas kemaksiatan yang pernah mereka lakukan sebelum mereka beriman. Dan Dia Allah juga maha penyayang kepada mereka dengan menerima dari mereka setelah iman dan keikhlasan mereka apa yang mereka persembahkan untuk takarrub demi keridhaan Allah. Wasabiqunal awwaluna minal mujahidin, dan orang-orang terdahulu dalam beriman dan bersegera untuk membenarkan menerima hukum Allah, lagi yang pertama-tama mengikuti Rasulullah di antara kaum muhajirin yang telah berhijrah dari kebiasaan nafsu dan syahwat tabiat mereka menuju kefanaan di dalam Allah, wal ansor, juga dari kaum ansor yang berbakti yang telah bersuluk menuju al-haq dengan berbagai riado dan mujahadah berat yang menyingkirkan noda berbagai keterkaitan dan kotoran berbagai sandaran yang menjadi penghalang bagi tawajuh hakiki, walladzina taba'uhum bi ihsan, serta orang-orang yang mengikuti mereka dan menempuh jejak mereka dan dari para pencari dan para murid dengan baik tanpa kecenderungan pada riak, sum'ah dan ujub. Orang-orang yang mabrur lagi diterima ini radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho pada mereka dan mereka pun ridho sama Allah. Allah ridho pada mereka karena pencapaian mereka pada tingkatan ikhlas dan taslim, dan mereka pun ridho pada Allah karena Allah telah mengantarkan mereka ke kediaman tauhid dan padang kefanaan yang membuahkan kebakoan abadi dalam kehidupan yang kekal. Wa a'adda lahum jannatin, dan Allah menyediakan bagi mereka, menjanjikan bagi mereka perlindungannya dan taman kekekalannya berupa surga-surga yang suci, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai ilmu dan makrifat, khalidina fiha abada, dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya tanpa berpindah darinya sama sekali. Dzalikal fauzul azim, itulah kemenangan yang besar dan kelembutan yang agung untuk para penerima inayah dari para pemilik kewalian dan mahabbah yang telah melepas tudung kemanusiaan mereka secara mutlak. Wa mimman haulakum minal a'rabi, di antara orang-orang sekeliling kamu wahai kaum mukmin, di antara kaum Arab Badui yang tinggal di perkampungan, munafikuna, ada orang-orang yang munafik terhadapmu meski tampak memperlihatkan cinta dan persaudaraan serta iman di lidahnya. Janganlah pedulikan keimanan mereka dan janganlah kamu lengah dari tipu daya mereka. Wa min ahlil madinati marodu alan nifaq, dan juga ada di antara para penduduk Madinah mereka keterlaluan, yakni mengakar kuat dalam kemunafikan. Dan karena begitu parahnya kemunafikan mereka serta begitu terbiasanya mereka dalam kemunafikan, membuat la ta'lamuhum, membuat engkau wahai Nabi tidak mengetahui mereka. Wahai para pemilik firasat sempurna, karena begitu tersembunyinya kemunafikan mereka. Tetapi nahnu na'lamuhum, jangan khawatir, kamilah yang mengetahui mereka. Dan kami juga mengetahui pikiran-pikiran buruk yang terbetik dalam hati mereka. Sanu'adzibuhum marrotain. Nanti mereka akan kami siksa di dunia 2 kali lipat. Sekali dengan mengumbar serta memperlihatkan kemunafikan dan permusuhan mereka yang mereka pendam, dan kemudian yang berikutnya dengan membunuh, menawan atau mengusir mereka. Tsumma yuradduna ila adzabin azim, kemudian mereka akan dikembalikan setelah berlalunya kehidupan dunia kepada azab yang besar,
yaitu tertolaknya mereka dan jatuhnya mereka dari kedudukan manusia sempurna yang merupakan tingkatan khalifah dan wakil Tuhan yang mencakup seluruh tingkatan kauniyah dan kianiyah. Wa akharuna i'tarafu, dan di antara penduduk Madinah ada pula orang-orang lain yang tidak berkeras dan tidak terbiasa dalam kemunafikan. Bidunubihim, dan mengakui dosa-dosa mereka berupa perlawanan, kebencian, pencelaan, peremehan, dan ghibah yang mereka perbuat ketika berkumpul dengan kaum munafik yang sudah terbiasa. Dan meski memperlihatkan keimanan dan keikhlasan, kholatu amalan solihah, mereka mencampur baurkan pekerjaan yang baik, yakni ikhlas, ridho, dan berserah diri, wa akhara sayyiat, dengan pekerjaan lain yang buruk, yakni kesepakatan mereka dengan kaum munafik dalam pembicaraan panjang lebar dan pencelaan terhadap kaum muslim. Karena itu mereka jatuh dari makom orang-orang ikhlas dan berbagai keadaan mereka. Asallahu wa ayyatuba alaihim, mudah-mudahan Allah menerima tobat mereka, yakni memberi mereka taufik agar bertobat dan menyesali perbuatan mereka, serta menerima tobat mereka setelah melakukannya dengan ikhlas. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah yang maha memperbaiki keadaan hamba-hambanya, dia maha pengampun pada mereka yang bertobat dan menyesal dari lubuk hati, dan dia Allah lagi maha penyayang dengan menerima tobat mereka meski mereka telah keterlaluan. Khud, ambillah wahai Rasul paling sempurna, min amwalihim sodakoh, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Orang-orang berbuat dosa yang bertobat serta menyesal atas pelanggaran mereka saat mereka mengizinkanmu untuk mengeluarkan zakat dari harta mereka. Nutohiruhum wa yuzakihim biha. Zakat itu akan membersihkan mereka dari kotoran tabiat yang melahirkan cinta harta dan ambisi untuk mengumpulkan, memperbanyak, serta menyucikan mereka, yakni menjernihkan batin mereka dari segala hal yang menyibukkan dan menghalangi pencapaian kelezatan rohani. Wa sholli alaihim, dan berdoalah untuk mereka, mohonkanlah ampun atas dosa-dosa mereka, dan doakanlah kebaikan untuk mereka. Innas sholataka sakanul lahum, sesungguhnya doamu dan perhatianmu pada kondisi mereka menjadikan ketentraman jiwa bagi mereka, yakni ketenangan, keteguhan, ketentraman bagi hati mereka, serta sebab yang dapat meneguhkan serta mengokohkan mereka di jalan tauhid dan iman. Wallahu sami'un alim, dan Allah yang maha mengawasi mereka di berbagai kondisi mereka. Dia Allah maha mendengar keikhlasan dan munajat mereka. Dan Allah pun juga maha mengetahui niat dan hajat mereka. Alam ya'lamu annallaha, tidakkah mereka para pelaku tobat yang menyesal, ikhlas, dan tunduk pada al-haq agar kesalahan keteladuan mereka dimaafkan? Tidakkah mereka mengetahui bahwasanya Allah yang maha memperbaiki keadaan mereka, huwa yaqbalu taubata an ibadatih. Dia dengan kelembutan karunia-Nya, Allah menerima tobat dari hamba-hambanya setelah dia memberi mereka taufik pertobatan, menghapus kesalahan-kesalahan mereka. Wa ya'khudus shadaqat, dan menerima zakat dari harta mereka, yakni dia menerima zakat mereka untuk menyucikan hati mereka dari berbagai keburukan, huwiyah dan ta'ayyunat mereka, untuk menghalangi mereka dari bergegas menuju al-haq. Wa annallaha huwat tawwabur rahim, dan tidakkah mereka juga mengetahui bahwasanya Allah yang maha memberi karunia pada hamba-hambanya, dialah yang maha menerima tobat dan mengembalikan mereka dari berbagai tuntutan nafsu mereka ke sisinya, dan dia pula yang maha penyayang kepada mereka dengan menyampaikan mereka di pintunya jika mereka ikhlas dalam suluk dan tawajuh mereka. Anda lihat Bapak Ibu, di banyak surat At-Taubah ini ayat-ayat bertebaran tentang ancaman Allah, tentang apa, Allah menelanjangi kemunafikan orang-orang di dekat Rasulullah yang mengaku beriman tapi sebenarnya tidak, lalu mengancam dengan neraka dan lain-lain. Tapi di sini juga bertebaran penegasan bahwa Annallaha huwat tawwabur rahim. Dialah Allah yang siap menerima tobat hambanya, maha penerima tobat, dan dia maha penyayang. Tadi juga ada yang
Wa ghafurur rahim, Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi tetap ditegaskan bahwa asal kamu balik, Allah itu Maha Penyayang. Allah Maha Pengampun. Cuman kalau kamu nggak balik, kamu tambah tambah munafik, tambah nakal, nah itu yang Allah ancam ya. Jadi cukup seimbang sih Bapak Ibu di surat At-Taubah ini kita sering dengar ayat-ayat yang sangat keras tapi juga penegasan-penegasan bahwa asal mau tobat Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Wa qul i'malu fasayarallahu a'malakum. Dan katakan wahai Rasul yang paling sempurna pada orang-orang Badui yang tidak berangkat jihad, berbuatlah kamu apa yang kamu kehendaki. Mau kufur, mau munafik silahkan. Maka Allah yang akan Maha mengawasi kamu, akan melihat perbuatanmu. Wa rasuluhu, dan Rasulnya juga melalui wahyu Allah akan melihat perbuatanmu melalui ilham dari Allah. Wal mu'minuna, serta orang-orang mukmin juga akan tahu melalui kabar dari Rasulullah. Wasaturadduna ila alimil ghaib, dan ketahuilah wahai orang-orang yang melampaui batas lagi jahat, kamu akan dikembalikan untuk perhitungan dan pembalasan amalmu pada Allah yang Maha mengetahui hal ghaib yang kamu sembunyikan, yakni berbagai rahasia hati dari berbagai dan berbagai kekufuran serta kemaksiatan yang kamu sembunyikan. Wasyahadati, dan dia juga menyaksikan apa yang memang nyata-nyata kamu lakukan. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, lalu Allah akan memberitakan padamu secara terperinci apa yang telah kamu perbuat dengan kezaliman dirimu serta dibalasnya kamu atas perbuatanmu itu. Wa akharuna, dan ada pula orang-orang lain yang juga tidak ikut serta dalam perang setelah mereka menyadari buruknya perbuatan mereka, murjauna li amrillah, yang ditangguhkan serta ditunda menunggu sampai ada keputusan Allah dan hukumnya, sehingga jadilah mereka berada di antara takut dan berharap tentang apa yang Allah putuskan untuk mereka. Imma yu'adzibuna wa imma yatubu alaihim. Bisa jadi Allah akan mengadab mereka dan menghukum atas apa yang mereka perbuat berdasarkan keadilan Allah, dan bisa jadi Allah akan menerima tobat mereka dan memberi mereka taufik tobat sesuai dengan tuntunan karunia serta luasnya rahmat dan kedermawanannya Allah. Wallahu alimun hakim, dan Allah Maha mengetahui segala yang tersembunyi dalam hati mereka. Dia Maha mengetahui keikhlasan dan niat mereka, dan Dia juga yang lagi Maha bijaksana dalam perbuatannya kepada mereka setelah mengetahui keadaan mereka. Walladzina takhadhu masjidan dirara, dan di antara orang yang paling kafir dan paling munafik serta paling membenci dan paling memusuhi Rasul itu ada orang-orang yang mendirikan sebagai tipu daya masjid yang mereka bangun dengan maksud untuk menimbulkan kemudorotan dan keburukan terhadap Rasulullah dan orang-orang mukmin. Wa kufron, serta kekufuran, yakni memperparah, menambah kekufuran mereka sendiri. Karena dengan pendirian pembangunan masjid itu mereka juga bermaksud untuk membunuh Rasul dan kaum mukmin di dalam masjid itu. Wa tafriqon bainal mukminin, dan juga untuk memecah belah di antara orang-orang mukmin yang berkumpul di Masjid Kuba. Wa irsadal liman haraballahu wa rasulah, serta ringkasnya mereka membangun masjid itu tidak lain untuk menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasulnya, yaitu Abu Amir, seorang rahib yang memerangi kaum mukmin. Min qabl, sejak dahulu pada peristiwa Hunain, namun kalah lalu melarikan diri ke Syam untuk menerima kaisar, lalu akan datang bersama para tentara kaisar. Kedatangan si rahib bersama pasukan inilah yang mereka tunggu-tunggu. Wala yahlifunna in arodna illal husna. Sungguh mereka akan benar-benar bersumpah dengan sumpah yang berat. Kami tidak menghendaki dalam membangun masjid itu selain kebaikan, yakni sholat yang mendekatkan diri pada al-haq, zikir dan tasbih, keleluasaan bagi kaum mukmin dan peningkatan syiar Islam. Wallahu yashhadu innahum lakadibun, tapi Allah lah saksinya. Allah yang Maha melihat isi hati yang dibudaya mereka. Allah bersaksi bahwa sesungguhnya mereka benar-benar para pendusta dalam sumpah mereka.
Manakala engkau telah tahu itu, wahai Rasul yang paling sempurna, keadaan sebenarnya mereka dan sumpah mereka serta keburukan maksud dan perbuatan mereka, la takum fihi abada. Janganlah engkau sholat di masjid itu selama-lamanya untuk menghadap Allah dan menunaikan sholat. Karena masjid itu dibangun atas dasar penipuan dan pemalsuan. La masjidan ussisa ala taqwa, sesungguhnya masjid yang didirikan dan dibangun atas dasar takwa terhadap segala perintah dan larangan Allah serta murni untuk menggapai ridhonya min awwali yaumin, yang sejak hari pertama dibangun yakni Masjid Kuba, ahakku antaku mafihi, masjid itu lebih patut dan lebih pantas untuk kamu bersolat di dalamnya dan cenderung pada al-haq karena fihi rijalun yuhibbuna ayyatatoharu. Di masjid ini di dalamnya ada orang-orang mukmin dengan iman sempurna yang suka selalu membersihkan diri dari maksiat dan dosa serta bertawajuh pada al-haq dengan menolak segala penyibuk serta menghilangkan segala perintang dan pengait. Wallahu yuhibbul muttohirin. Dan Allah yang maha melihat niat mereka, dia mencintai orang-orang yang selalu berusaha mensucikan diri dan berniat untuk membersihkan diri mereka dari sikap menghadap kepada selain Allah yang maha mutlak al-haq, bahkan huwiyah dan ta'ayuat mereka yang batil. Afaman assasa bunyanahu ala taqwa, maka apakah orang yang mendirikan dan menempatkan masjidnya di atas kaidah yang kokoh dan pondasi yang kuat berupa ketakwaan, yakni penjagaan dan perlindungan diri minallahi, kepada Allah dan perlindungan diri pada Allah dari kemarahan kemurkaannya, dan memohon waridwanin dan memohon keriduannya serta pahala yang besar atas kedudukan yang tinggi padanya. Khairun amman assasa bunyanahu ala safa jurufin harin. Apakah masjid yang seperti itu lebih baik ataukah orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh, di tepi lembah yang perut lembahnya terbanjiri dan terhujani sehingga sebagian longsor dan sebagian lagi nyaris longsor dan hancur. Namun ia tetap mendirikan bangunannya di sana. Fanha robihi fi nari jahannam, lalu bangunannya itu jatuh bersamanya ke dalam neraka jahanam, yakni lembah begitu dalam yang membinasakan dan penuh dengan api keterasingan serta kehinaan. Wallahu la yahdil qaumadz zalimin, dan Allah yang maha memberi petunjuk pada hambanya yang ikhlas, tidak memberi petunjuk kepada kaum yang dolim, yang keluar dari tuntunan perintah dan larangannya. Dan akibat parahnya kebencian mereka dan buruknya batin mereka, la yuzalu bunyanuhumul ladzi banau ribatin. Bangunan-bangunan mereka dirikan itu senantiasa menjadi pembawa dan penambah keraguan yang sudah mengakar kuat di fi qulubihim, di dalam hati mereka. Illa an taqatta'a qulubuhum, kecuali bila hati mereka telah hancur dengan api penyesalan dan hancur dengan berbagai adab yang menakutkan hingga tidak bisa lagi dikenali. Wallahu alimun hakim, dan Allah maha mengetahui berbagai hayalan yang terpendam di dalam dada mereka, dan Allah dia lagi maha bijaksana dalam mengganjar atau membalasnya. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa ana ala dzalika minasyahidin. Kita sampai di ayat 110. Besok insya Allah kita lanjutkan di ayat 111. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Terima kasih ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.